Nah, saya bebaskan, saya tidak bilang. Tapi gini, tadi keluar pagi tadi, saya belum ngopi ini, nah itu artinya pemerasan. Ya. Kalau diberikan itu, Anda bebas. Tapi bagaimana membuktikannya? Itu menjadi permasalahan. Dan kemudian juga yang terakhir ada gratifikasi. Ini banyak sekali gratifikasi. Jadi, yang bisa terkait dengan perpajakan itu adalah terkait dengan suap, terkait dengan pemerasan dan gratifikasi. Gratifikasi ada 3 macam. Yang paling berat yang pertama yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa gratifikasi itu sama dengan suap apabila berkaitan dengan jabatannya, bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sama dengan suapnya. Itu ya. Kemudian yang lain, saya ingin menyatakan ini aja. Jadi kalau kita lihat upaya untuk ini nanti untuk ini dengan pemberantasan mafia pajak juga, kalau umpamanya ingin melihat penanganan korupsi itu ada 5. Sebetulnya pemberantasan korupsi itu ada 5. Pertama, penindakan. Ya kan, penindakan itu mulai dari penyidikan, penuntutan, pengaduan masyarakat, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Itu penindakan. Jadi pajak juga bisa dilakukan seperti itu, penindakan. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan kita harus bangun, harus punya alatnya untuk mendeteksinya. Nanti saya jelaskan. Saya sedang membangun alat untuk mendeteksi korupsi. Makanya banyak korupsi tetap jalan terus. Auditor di mana-mana di Indonesia banyak sekali dan anggaran habis untuk itu. Kemudian dikeluarkan opini WTP di mana-mana. Contohnya Bupati Pak Barat 5 tahun opininya WTP tiba-tiba tangkap oleh KPK. Kementerian Perhubungan, bertahun-tahun WTP tiba-tiba disidak oleh Presiden dan Kapolri. Luar biasa pungutan liarnya. Jadi artinya nggak berjalan itu. Kenapa? Karena tidak mudah punya alatnya. Nah kemudian yang kedua pencegahan, yang ketiga monitoring. Harus dibaca peraturan perundangan. Hampir sering sekali pajak itu mengeluarkan SE, baik itu dari PMK, peraturan Menteri Keuangan maupun SE Dirjen Pajak itu banyak sekali, ya kan? Dan di pajak itu ada yang namanya pemutihan ya. Jadi untuk ketetapan pajak itu begitu dibuatkan SKP, surat ketetapan pajak itu harusnya dilakukan penagihan. Dulu itu selama 10 tahun dulu. Apabila selama 10 tahun tidak selembar kertas pun dilayangkan, kemudian setelah 10 tahun itu habis. Dan itu banyak. Banyaknya di mana? Tahu di mana? Di mana? Segitiga Mas Jakarta. Entah karena tidak ada tenaga atau karena apa? Sekarang diturunkan jadi 5 tahun. Dalam 5 tahun apabila tidak ada satu lembar kertas pun dilayangkan untuk penagihan, maka secara hukum dia bebas. Jadi banyak loh. Pemutihan, coba tanya pemutihan setiap tahunnya berapa banyak? Triliun pemutihan itu. Coba lihat. Maka yang namanya pemutihan itu harus betul-betul diini dong. Kan selama ini kan rakyat nggak tahu, masa nggak tahu pemutihan di mana? Informasi kan nggak tahu. Dan itu triliun. Di mana itu? Dulu saya dengan Dirjen Pajak selalu gitu, bilang itu jangan gitu dong. Ada pemutihan dulu, gitu. Dan setiap tahun sampai sekarang. Nah kemudian juga monitoring, supervisi dan koordinasi. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa membangun mudah-mudahan ini model untuk mendeteksi korupsi saya itu bisa digunakan. Ada penyebabnya kenapa mereka melakukan suap segala macam. Tahun 1953 Donald Tracy menerbitkan yang namanya Fraud Triangle. Ada 3 penyebabnya adalah yang namanya opportunity, kesempatan,
pressure, tekanan racial racism. Saya nggak akan jelaskan itu panjang lebar nanti ya. Kemudian tahun 2004, Hermanson and Wolff yang mengeluarkan yang namanya tambahan yang keempat yang namanya capability, bahwa yang bisa melakukan itu siapa? Pejabat. Kalau OB nggak mungkin dia melakukan korupsi, ya kan Bang? Walaupun dia tahu di situ uang itu banyak, tapi dia kan OB, nggak bisa dia. Tapi pejabat bisa nyuruh dia, ini keluaran itu ya. Contohnya Pak Bupati Langkat, dia bilang ini uang rakyat, sini saya ambil ya. Diam aja tuh ininya, anak buah, saya ambil ya, bagi-bagi sama dia kan. Bisa karena dia bupati. Menteri juga bisa begitu kan? Alangkah Hawaii segala macam gitu kan. Karena dia punya kewenangan, itu menurut Hermanson and Wolff. Kemudian HU tahun 2016 dalam bukunya Corruption the Devil, HU mengatakan penyebabnya itu adalah yang kelima yang disebut dengan lack of integrity. Penyebabnya itu adalah kehilangan integritas. Maka keluar namanya Frosta. Itu model itu sudah berlaku internasional. Saya sudah keluarkan tahun 2016. Dan kalau kita lihat, memang demikian. Makanya internasional mengeluarkan yang namanya ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan, suap loh. Tapi itu sistem. Yang kedua, OJK mengeluarkan POJK nomor 19 tahun 2019 tentang ISAP, Indeks Strategi Anti Fraud. Menpan mengeluarkan peraturan Menteri PAN nomor 10 tahun 2019 tentang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi persoalan kita itu adalah integritas. If you lose wealth, you have lost nothing. Kalau kita kehilangan uang dan sampai besok itu ada gantinya. If you lose health, you have lost something. Kalau kita sudah sakit, makanya jaga jangan sakit kena COVID. If you lose integrity, you have lost everything. Kalau kita sudah, makanya itu banyak menteri, apa kurangnya menteri Pak? Semua orang, Pak Menteri, foto Pak Menteri, saya temannya Pak Menteri. Tapi begitu dia sudah tangkap KPK karena menerima suap, hilang itu semuanya, lenyap. Ya kan? Nah, integritas itu amat sangat penting. Ada yang masih muda-muda ini, integritasnya harus dijaga. Integritas ada 3 level. Saya nggak menjelaskan itu hanya level. Tapi intinya begini, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu berintegritas? Satu aja yang saya ingin sampaikan. Satu aja, banyak ukurannya. Tapi satu yang bahwa orang yang berintegritas itu selalu bahagia. Gak ada takutnya dia. Dulu ada Dirjen Perhubungan Laut menerima suap cash 20,7 miliar cash loh. Pernah lihat nggak? Saya belum pernah tuh. Kalau kemarin Kementerian Kemsos dalam 7 koper ya, dia menerima 14,7. Ini 20,7 miliar. Dia masukkan dalam ransel yang gede-gede, itu ransel gede, 13 ransel. Apakah dia bahagia? Dia takut. Ini uangnya boleh kemana kan? 13 ransel kan? Kalau dia mau store bank, itu namanya placement, tindak pidana pencucian uang. Segera dia akan ditangkap. Takut dia. Kalau itu mau transfer aja, namanya layering, tindak pidana pencucian uang. Takut juga dia. Saya mau beli aset aja. Kayak suaminya Belinda kan, yang namanya Andika. Tampak tidak gitu kan? Bukan Andika itu. Nah, kan? Nah itu dia mau beli aset itu namanya integrity. Itu juga tidak pidana pencucian uang. Akhirnya dia murung terus, bingung dia punya apa. Takut dia, dibiarkan takut diambil orang. Kalau dibawa-bawa takut ketahuan orang, takut dia. Itu artinya apa? Dia tidak berintegritas. Kalau kita uang cuma di kantong punya 10.000 tapi kita happy, iya kan ya? Ya. Coba lihat anak-anak Citayam kan ya, happy aja dia. Happy aja Citayam ini. Jadi integritas itu adalah hal yang paling penting. Nah, bagaimana cara membangun integritas? Dimulai dari yang paling kecil. Bagaimana kita selalu memenuhi janji. Saya sudah janji dengan Yana, tapi tadi saya rapatnya sampai jam 10:30. Saya pikir aduh gimana, tapi karena saya sudah janji, saya tetap datang ke sini. Jadi semuanya waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan dengan ini ya, tanya jawab. Dan itu ada model saya itu sudah terbangun.
Anda bisa kunjungi di website namanya combatingcorruption.com. Di situ pun ada combatingcorruption.com, nyambung gitu ya. Di situ ada aplikasinya. Ini sedang saya perbaiki. Mungkin bentar-bentar lagi itu akan selesai. Jadi dengan sistem itu sudah sampai namanya, saya sudah bisa membagi menjadi 3. Ada yang kategori merah, itu artinya dia terindikasi. Ada kategori abu-abu, separuh-separuh. Ada kategori hijau, green, artinya apa? Dia betul-betul tidak ada indikasi korupsinya. Nah itu dengan aplikasi itu, dengan HP aja bisa nanti itu. Tapi itu jangan disalahgunakan. Jadi penyebab utama itu adalah integritas di Indonesia. Jadi yang disalahgunakan. Makanya nanti saya akan siapkan itu bagaimana. Nanti kita bisa kolaborasi, ya. Nanti kalau sudah selesai ini, saya sedang running datanya, kita kolaborasi, kita adakan ini kayak begini lagi untuk saya khawatirnya aplikasi ini bisa disalahgunakan orang. Kalau dia umpamanya datang ke Kementerian Kesehatan, dia datang Bapak, depan Bapak ini ada 5 dirjen, hanya 1 yang abu-abu, 4-nya merah. Bapak mau saya program? Itu. Makanya saya akan buat itu keamanannya. Ya. Kalau kita bisa kolaborasi di situ, orang DPR juga, DPRD terutama itu, pokoknya orang-orang itu bisa juga. Ya, ini gimana nih, ya kan? Karena itu sangat efektif model ini, sangat efektif, dan itu mudah mengoperasikannya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangan untuk Prof. Haryono. Luar biasa sekali pemaparannya. Memang kalau kita berbicara mengenai korupsi, salah satu ininya memang lebih banyak kita ketahui di pajak ya Prof ya. Kita ngomong soal, makanya hari ini kita berbicara mengenai bagaimana sih sebenarnya roadmap dalam pemberantasan mafia pajak di Indonesia. Karena itu menjadi satu bagian dari bentuk korupsi, karena kita ngomong suap. Memang yang menjadi satu hal catatan penting dari Prof, satu adalah penguatan integritas dan juga penguatan hukum. Kalau misalkan hukumnya saja tidak kuat dalam memberikan pengadilan, maka ya sama saja budaya korupsi di Indonesia juga tidak akan pernah selesai, ya Prof ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke narasumber yang selanjutnya sebelum kita buka sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama teman-teman. Ada Kak Muna Wasef dari peneliti ICW yang mungkin nanti akan menjabarkan secara rinci bagaimana sih sebenarnya Kak Muna soal skenario pemberantasan korupsi dan juga mafia pajak di Indonesia. Mungkin kemarin-kemarin kita selalu dibohkan dengan kasus-kasus korupsi pajak yang nilainya juga tidak sedikit dan itu sangat fantastis. Nah mungkin Kak Muna juga akan memaparkan skenario pemberantasan korupsi dan juga mafia pajak di Indonesia. Kak Muna dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk Pak Haryono juga tadi sangat detail ya penjelasannya. Sebenarnya saya sudah nggak perlu sih, sudah terjawab sama Pak Haryono semua. Apa ya? Mungkin di sini buat bagi aja gitu, sama di IC kan fokusnya ke ini ya, riset dan advokasi untuk isu sumber daya alam. Jadi nanti contoh-contoh yang akan diberikan di sini lebih ke pajak-pajak terkait dengan sumber daya alam dan juga kayak rekomendasi yang bisa lebih digunakan itu untuk apa ya, untuk meningkatkan penerimaan pajak atau misalnya juga untuk memberantas apa ya, oknum pajak di Indonesia yang banyak bermain. Mulai dari Gayus, apa yang terakhir? Siapa? Angin ya, angin. Padahal itu tunjangannya udah gede-gede apa ya? Bingung sama pejabat. Kurang banget gitu duitnya. Nah, berarti tadi seperti yang dibilang Pak Haryono tadi bahwa mungkin integritasnya juga harus dipertanyakan gitu kan, dengan gaji pokok dan apa ya? Tunjangan. Dan tukinya juga untuk level-level bahkan untuk kelas angin itu bisa sampai puluhan juta gitu kan, kalau di tempat total take home pay-nya sebulan itu gitu. Tapi balik lagi seperti Pak Haryono bilang tadi, karena integritas minim juga mungkin sistem masih ada celah ya di Direktorat Jenderal Pajak itu. Meskipun DJP kan diklaim
apa ya, sudah dilaksanakan informasi birokrasi dan juga dari segi gaji mungkin itu cukup tinggi gitu, dan dengan harapan dengan tujuan, salah satu tujuannya itu kan untuk apa ya, mencegah agar apa sih, karena administrasi dari pajak itu tidak lagi korupsi gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk membahas apa roadmap ini apa ya, Haryono lebih paham sih, mungkin nanti ada Pak Yuni juga ya yang lebih paham, karena itu kayaknya panjang gitu kalau orang akan langsung membuat roadmap itu. Kalau masalah kan sudah waktu zaman-zamannya Gayus kan udah ada impres ya, impres untuk proses mafia pajak gitu. Cuma kalau terbaru kurang update juga sih gimana, apakah ada lanjutan dari impres ini atau enggak untuk pembahasan mafia pajak. Nah, tapi yang namanya mafia pajak itu nggak bermain, kalau bisa kita lihat itu kan terkait penerimaan pajak itu kan dia bermula dari hulu ya, hulu itu kan pungutannya gitu. Dan sementara kalau ya mafia pajak ini juga banyak bermain gitu pada si pungutannya gitu. Seperti apa Harold bilang tadi apa ya, kode-kodean gitu dengan para sini akun representatif dari DJP-nya itu apakah bisa dikurang-kurangin gitu kan, apa besaran pajaknya atau utang wajib pajak itu gitu. Dan ya itu berarti itu dari aspek pemungutannya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita slide-nya aja. Lanjut. Nah, sebenarnya sih kalau salah satu sumber salah satu sumber pajak terbesar itu kan dari perekonomian Indonesia itu kan benar-benar ini ya, berdasarkan pada sektor sumber daya alam, khususnya kayak sawit. Seperti tadi yang dibilang bahwa Indonesia ini tutupan sawitnya itu sangat luas, sekitar 16,5 juta hektar. Juga ekspor minyak sawitnya juga paling tinggi. Tapi kenapa negara sendiri kesulitan gitu dengan mendapatkan minyak goreng gitu rakyat sendiri. Bahkan Menteri Perdagangan yang terbaru sulit biasa nih. Ya. Itu malah blunder gitu kan, wah nggak apa-apa harga naik biar petani dapat kebun rezeki lebih, padahal sebenarnya petani juga melarat itu kan, maksudnya yang dapat untung dia para ini kan, para brokernya atau para pedagangannya. Nah, apa ya? Nah, jadi sebenarnya apresiasi juga untuk saya institut itu bahwa bahwa memang aspek pajak ini harus banyak diawasi oleh masyarakat itu, terutama generasi muda gitu. Jadi ketika kita paham itu pajak itu apa, sumber-sumbernya. Nah, jadi sebenarnya apresiasi juga untuk saya institut itu bahwa bahwa memang aspek pajak ini harus banyak diawasi oleh masyarakat itu, terutama generasi muda gitu. Jadi ketika kita paham itu pajak itu apa, sumber-sumbernya dari mana, gitu, maka itu akan membantukan minat kita untuk tetap mengawasi bukan seperti pajak. Terus juga untuk ketika kita lebih mengenal pajak, jadi mungkin kita bisa lebih memberikan strategi apa gitu yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara ataupun untuk memberantas mafia pajak ini gitu. Jadi sangat penting itu peran dari masyarakat sipil juga generasi muda tertarik dan berminat itu untuk mengawasi pajak gitu, karena kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun itu kan selalu ada kasus-kasus ya di DJP itu sendiri gitu, mulai dari level rendah sampai level paling tinggi kan. Kalau kita 10 tahun tadi itu ada 10 selalu ada kasus, mulai dari Gayus, Dana, Pak Angin, sekarang selalu ada kasusnya gitu. Jadi peran dari kita untuk mengawasi atau berdialog dengan DJP untuk memberikan masukan itu juga sangat penting gitu. Nah, sebenarnya mungkin sekilas aja gitu, karena lebih kalau selama ini paham lebih ke SDA bahwa sawit itu kan memang perkiriman Indonesia itu tergantung pada sawit gitu. Dan meskipun sebenarnya dalam 2 tahun terakhir ini ada pandemi gitu, sektor sawit itu dia tetap permintaannya cukup tinggi gitu, walaupun meskipun harga TBS-nya itu sekarang ini lagi rendah gitu, dan banyak petani sawit yang menjerit gitu. Tapi meskipun petani sawit ini menjerit, sebenarnya perusahaan-perusahaan sawit seperti Wilmar ataupun Sinarmas atau perusahaan-perusahaan sawit yang besar lainnya ataupun ASEAN Agri, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, ASEAN Agri itu kan salah satu pelaku pengumpulan pajak terbesar gitu kan, yang berhasil juga diungkapkan berkat adanya peran dari insider dari perusahaan itu sendiri, dan diungkap juga oleh Tempo gitu kan, bahwa meskipun petani menjerit karena TBS itu rendah, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya kayaknya semakin banyak gitu, karena permintaan terhadap sawit itu tetap banyak juga. Tapi meskipun mereka tanda kutip si pemiliknya itu atau perusahaan itu asetnya banyak, penerimaannya tinggi, tapi dia tetap selalu mengupayakan itu agar bagaimana dia memanage pajak itu tetap lebih rendah gitu dibanding
ya apa ya dibanding yang seharusnya gitu lah ya, dengan menggunakan apa konsultan pajak ataupun lawyer gitu untuk mempelajari gitu celah-celah dari peraturan perpajakan atau hitung-hitungan pajak yang mungkin bisa diakali gitu, sehingga apa pajak yang diserahkan ke pemerintah Indonesia itu jauh lebih rendah dari yang seharusnya gitu. Walaupun menurut segi keilmuan itu ada praktek apa sih memanage pajak itu ada yang masih dibenarkan gitu, karena memang diizinkan oleh hukum gitu, ataupun memang ada apa ya ada peraturan misalnya antara Indonesia dan Belanda itu peraturan terkait tax treaty gitu yang memungkinkan bisa perusahaan-perusahaan Indonesia itu bisa membayar pajak lebih rendah. Jadi tapi meskipun banyak juga gitu perusahaan-perusahaan yang apa ya melakukan penggelapan pajak itu yang benar-benar ilegal gitu, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia gitu, seperti Asia Agri ataupun apalagi ya kasus-kasusnya cukup banyak lah itu yang di perusahaan-perusahaan ini melakukan itu. Nah, kenapa meskipun kalau misalnya kita lihat apa ya sektor sawit itu terus bertumbuh gitu kan ya, baik dari segi ekspornya juga dari tutupan luas lahannya gitu. Tapi kalau dari data DJP sendiri sebenarnya itu fluktuatif gitu kan, dari 10 tahun terakhir selalu naik turun gitu. Sementara dari segi ekspornya itu dia terus mungkin selanjutnya kali ya. Sementara dari segi produksi ataupun ekspor itu selalu meningkat, tapi kalau dilihat dari perbandingan dengan perpajakannya itu fluktuatif gitu. DJP sendiri bilang bahwa kontribusi sawit ini paling kepada perpajak itu hanya sekitar 1-2% saja gitu. Walaupun meskipun ini tidak ada indikator-indikator lain karena misalnya terkait dengan harga komoditasnya atau jumlah salesnya itu juga jadi faktor penentu gitu. Tapi jika kita lihat secara umum saja gitu terdapat anomali gitu. Jika apa dibandingkan antara produksi sawit kita dengan jumlah pajak yang diterima oleh negara gitu. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab sektor sawit ini meskipun dia salah satu sektor utama di Indonesia tapi kontribusi ke pajaknya tidak berbanding lurus itu dengan peningkatan ekspornya gitu. Jadi itu juga jadi tanda tanya gitu, apakah salah satunya itu tadi mafia pajak itu, apakah mereka kongkali-kong dan perusahaan ini bagaimana meminimalisir itu pajak yang harus dibayar ke negara, apakah itu penyebabnya itu juga bisa, atau apalagi ya terkait. Jadi banyak aspek yang harus kita pelajari, harus kita cari gitu, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Nah, misalnya kayak ini, salah satu contohnya adalah ini, ketika adanya gap perdagangan minyak sawit antara Indonesia dan Tiongkok gitu kan, bahwa yang tercatat di Indonesia misalnya 5 juta ton ya, itu US apa sih? Oh US 5 juta US dollar, tapi yang tercatat di Cina sekitar misalnya 8 juta US dollar, berarti itu kan ada selisih gitu. Mengapa ekspor dari Indonesia tercatat hanya 5 juta US dollar, tapi di Cina bisa tercatat 8 juta dolar. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita gitu. Apa sih yang menyebabkan selisih ini gitu? Ada berbagai macam faktor. Nah, kalau terakhir diskusi dengan salah satu dosen di UI, dosen perpajakan gitu, kemungkinan banyak juga perusahaan yang mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang di negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia, misalnya ke Singapura atau kalau bisa pengen ekspor ke Tiongkok di Makau gitu. Jadi banyak perusahaan yang mendirikan perusahaan di negara-negara yang pajaknya lebih rendah ini. Suara apa tuh? Nah, banyak perusahaan yang menggunakan perusahaan perantara gitu, sehingga dia menggunakan perusahaan perantara yang ada di negara-negara suaka pajak ini untuk menghindari membayar pajak Indonesia lebih tinggi gitu. Karena pajak perusahaan Indonesia kan cukup tinggi ya, sekitar 20-22% gitu, dibanding negara-negara seperti suaka pajak yang bisa 0% gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami juga bahwa tidak hanya DJP gitu yang harus menjadi perhatian gitu terkait dengan ekspor ini, juga bea cukai gitu, karena misalnya di pelabuhan-pelabuhan itu dari hasil investigasi juga bahwa ketika melakukan ekspor perusahaan-perusahaan ini memang sih ada peraturan-peraturan itu yang membolehkan ketika melakukan ekspor hanya melampirkan dokumen-dokumennya saja gitu, tidak diperiksa secara misalnya jenis barangnya apa gitu, jadi hanya mengandalkan kepada pelaporan si perusahaan saja gitu, termasuk juga pajak gitu, kayak self assessment gitu seperti Pak Harir bilang tadi.
Nah, jadi terlihat bahwa penerimaan pajak misalnya contohnya dari sektor sawit itu masih belum optimal gitu kan ya. Dan seperti yang Pak Hano bilang tadi, bahwa Indonesia ini kan sebenarnya sangat kaya dengan sumber daya alam, minyak, tambang, hutan, sawit juga gitu. Dan sayangnya sektor-sektor sumber daya alam ini menjadi salah satu sumber terjadinya illicit financial flow gitu, di mana misalnya untuk sektor sawit itu bisa mencapai berapa ya, sekitar 49,16 miliar dolar gitu transaksi under invoicing ini. Jadi ketika perusahaan ini tentunya banyak melakukan praktek seperti under invoicing, melaporkan jumlah yang diekspor lebih rendah pada bea cukai, ataupun melaporkan nilai penjualan yang lebih rendah pada DJP itu, dengan tujuan tadi itu under invoicing untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan di negara Indonesia gitu. Nah, penyebab lainnya di simulasi itu tadi contoh-contohnya aja ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lanjut aja. Nah, simpulannya itu sebentar ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kalau bisa kita lihat data-data di daerah ya, di Kalimantan Barat sama terutama Riau yang merupakan salah satu penghasil dan memiliki tutupan sawit terbesar di Indonesia gitu, bahwa berapa penyebab itu tidak sinkronnya gitu antara penerimaan pajak dan kontribusi nilai tambah ekonomi di sektor sawit, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan gitu dalam terutama terkait dengan administrasi perpajakan. Misalnya misalnya rendahnya akurasi data luasan lahan yang mempengaruhi pajak PBB perkebunan gitu, dan identifikasi potensi produksi. Nah, salah satu modus yang sering digunakan oleh perusahaan dan juga mungkin bekerjasama dengan para perwakilan pajak di daerah, bahwa seringkali misalnya untuk sektor SDA itu mereka tidak melaporkan luasan yang sesungguhnya gitu kan dari lahan yang mereka miliki gitu. Misalnya si perusahaan yang terbaru misalnya kayak Pak Amin itu kan dia juga menerima suapnya dari salah satu perusahaan sawit kan ya di Kalimantan Timur. Nah, misalnya mereka tidak punya lahannya 10.000 gitu, tapi dilaporkan hanya 5.000 gitu, dan tentu ini akan mempengaruhi PBB perkebunan yang dibayarkan kepada negara gitu kan ya. Dan meskipun memang menjadi catatan bahwa misalnya dari Kementerian Pertanian sendiri bilang bahwa tenaga pengawas perkebunan itu sangat minim, juga misalnya tenaga staf DJP yang di daerah itu juga minim gitu, tidak mungkin untuk mengunjungi semua site atau lokasi yang dimiliki oleh perusahaan gitu, sehingga lebih mengandalkan kepada pelaporan dari perusahaan sendiri. Nah, karena sistem self assessment itu kan dari perusahaan gitu, jadi misalnya kayak pemeriksa perpajakan itu juga mungkin masih terkait dengan volume, juga nilai produksi perusahaan itu juga menjadi tidak pasti gitu kan ya, hanya mengandalkan pelaporan dari si perusahaan pajaknya gitu. Nah, ketika volume yang dilaporkan si perusahaan ini juga produksinya juga tidak tepat itu, jadi akan mempengaruhi juga dalam penilaiannya itu, penaksiran atau perhitungannya itu gitu, yang mempengaruhi misalnya kalau perusahaan kan bayar saya bayar PBB perkebunan, juga pajak penghasilan pribadi, juga pajak penghasilan badan itu juga akan mempengaruhi hal-hal itu gitu. Nah, selanjutnya, yang kedua itu, praktik penghindaran pajak yang menunjukkan kelemahan administrasi perpajakan itu, misalnya masih banyak wajib pajak yang tidak terdaftar dengan menyamarkan pada aktivitas pelaksanaan kebun yang diusahakan atau terdapat dalam hutan gitu. Atau juga misalnya dengan melibatkan koperasi. Nah, salah satu modus yang digunakan perusahaan itu untuk meminimalisir pajak itu dengan melibatkan masyarakat gitu kan ya. Jadi lahan-lahannya itu dikelola oleh masyarakat itu, dan kemudian TBS-nya itu baru dibeli oleh perusahaan. Nah, ketika lahan-lahannya ini dikelola oleh masyarakat, maka pajak yang dibayarkan ke negara pun juga berbeda gitu. Masyarakat pasti dia biasanya hanya membayar PBB P2 perkotaan pedesaan itu yang dibayarkan ke daerahnya gitu. Jadi itu bisa tarifnya jauh lebih rendah dibandingkan PBB perkebunan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan itu. Jadi perusahaan seringkali memanfaatkan masyarakat gitu untuk memuluskan usaha mereka dalam tanda kutip ini untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan gitu. Dan kalau misalnya dari
kegiatan supervisi dari KPK juga itu banyak ternyata perusahaan-perusahaan baik itu perkebunan ataupun pertambangan itu dia belum memiliki izin, bahkan tidak memiliki NPWP. Nah itu padahal NPWP ini kan apa ya, dasar dari bisa dipugurnya suatu perpajakan gitu kan ya. Dan seharusnya ketika tidak NPWP harusnya sih tidak dikasih izin gitu. Cuma entah kenapa dari cukup banyak gitu perusahaan-perusahaan atau pemilik izin di sektor sumber daya alam ini tidak memiliki NPWP gitu. Nah, dan selanjutnya, nah sebenarnya kalau kita lihat mafia perpajakan ini kan ada terus ya, mulai dari Gayus sampai Pak Angin gitu. Dan apa sih sebenarnya gitu yang menyebabkan hal ini masih terus terjadi gitu? Sebenarnya sih dari apa ya, dari kalau misalnya dari suap itu kan ada yang menawarkan suap dan juga yang menerima suap gitu kan. Jadi ada si wajib pajak juga, ada juga si pemeriksa pajaknya gitu. Jadi yang keterlibatan antara dua belah pihak gitu. Sama misalnya masih ada wajib pajak gitu kan yang apa ya, yang menggunakan tenaga, sebenarnya nggak masalah sih tenaga menggunakan konsultan pajak gitu, tapi dengan catatan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada gitu kan. Atau dan apa memang banyak sekali wajib pajak yang ingin menghendaki ada keringanan gitu kan, atau pengurangan itu secara signifikan jumlah pajak yang dibayarkan gitu kan. Jadi memang potensi adanya apa undang-undang perpajakan yang bermain itu akan terus ada gitu. Dan ya memang selama apa ya undang-undang di Ditjen Pajak ini yang bermental apa ya korup gitu atau integritas yang minim gitu. Dan jadi dia akan apa yang bersedia itu menyalahgunakan jabatan itu demi imbalan uang gitu. Jadi memang akan ada terus ada gitu. Dan termasuk juga peran dari pengadilan pajak gitu kan. Kalau misalnya apa harus lebih diperketat lagi. Misalnya kalau kita berdasarkan salah satu kajian ICW itu kan ya sekitar 81% kasus yang diajukan ke pengadilan pajak itu dimenangkan oleh perusahaan gitu. Kalau asalkan itu dokumen-dokumennya benar ya tidak apa-apa ya, tapi bagaimana apa baik itu dari pengadilan ataupun dari perwakilan dari DJP-nya sendiri harus memiliki apa ya integritas yang lebih baik lah gitu, sehingga apa sih baik pajak-pajak dari si WP ini bisa dipungut dengan lebih maksimal dan optimum gitu. Dan selanjutnya, nah ini beberapa rekomendasi apa ya. Sebenarnya kalau kita udah sering apa seperti reformasi kebijakan itu kan ya, atau reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan itu sebenarnya sangat diunggulkan gitu kan ya. Tapi entah kenapa masih terjadi kebobolan juga gitu. Tapi meskipun jadi reformasi kebijakan ini apa ya harus terus dilakukan gitu agar apa ya eksternalitas negatif dari sektor misalnya kayak sumber daya alam itu dapat diminimalisasi gitu. Nah, solusi-solusi yang mungkin bisa kita pikirkan bersama gitu untuk dilakukan adalah misalnya penguatan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dengan kerjasama untuk menukar data dan pelibatan daerah dalam hal ini provinsi dalam pengawasan dan penilaian gitu. Karena seringkali misalnya kalau misalnya kalau apa ya perwakilan DJP perwakilan di wilayah itu selalu bilang bahwa mereka kekurangan data gitu, dan misalnya dari segi volume, harga gitu. Jadi sehingga kesulitan untuk menilai secara tepat berapa pajak yang harus dibayarkan oleh si perusahaan gitu. Dan ya salah satu alasan yang digunakan misalnya minimnya tenaga pemeriksa atau yang bisa mengawasi langsung di lapangan. Nah, dan mungkin juga harus diperkuat ini kan koordinasi kelembagaan penyedia data, penilaian, penetapan dan juga penegakan hukum gitu, sehingga penerimaan itu bisa lebih optimal gitu, dan tidak diterima oleh negara juga maupun di daerah gitu. Karena apa ya ketika salah satu entah nggak tahu ya apa masih terjadi sampai sekarang gitu, salah hal yang kita mungkin sering dengar bahwa antara direktorat di kementerian yang sama pun masih sering terjadi tidak sinkron atau tidak melakukan koordinasi dengan baik gitu. Misalnya kayak Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Bea Cukai itu kan sebenarnya satu kementerian gitu ya, tapi banyak yang menyatakan gitu bahwa berbagi data pun masih sulit gitu, sehingga sulit juga untuk dilakukan cross check gitu terkait dengan misalnya ekspor ataupun volume ataupun harga gitu yang tepat gitu. Nah, juga nih terkait dengan basis data gitu. Basis data juga harus diupayakan seragam. Misal kalau kita perhatikan data misalnya BPS
atau bisa dibanding dengan data DJP, atau bisa dibanding lagi dengan data Kementerian Pertanian, atau misalnya dari pertama itu SDM, itu seringkali data itu berbeda gitu. Jadi sebenarnya data yang tepat itu gimana gitu. Apakah tidak bisa satu data itu dipakai oleh semua kementerian gitu. Jadi ketika melakukan penilaian pun jadi lebih tepat gitu. Dan nah ini sih mendapatkan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Lanjut aja. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa reformasi birokrasi itu harus terus dilakukan itu. Jadi karena reformasi birokrasi itu tidak dengan sendirinya itu akan mengakhiri atau menghilangkan mafia pajak gitu. Ya seperti yang kita lihat kasusnya terus ada gitu kan. Dan harus ada pengawasan dan penghukuman yang lebih efektif. Misalnya terbaru itu berapa sih? Ya mungkin perlu juga seperti yang diusulkan Pak Haryono tadi bahwa minimal itu sebenarnya 20 tahun gitu kan. Jadi bukan setahun atau 2 tahun itu. Karena kalau berdasarkan data ICW juga hukuman yang diberikan kepada si para koruptor ini kalau bisa dari database kami itu rata-rata hanya 1 sampai 2 tahun itu. Jarang yang sampai 20 tahun itu. Rata-rata 1 sampai 2 tahun saja gitu. Dan ya kalau dipakai remisi hari raya ataupun 17 Agustus mungkin dia bisa keluar lebih cepat gitu ya. Sementara kekayaannya apakah disita oleh negara gitu kan juga itu jadi tanda tanya gitu. Nah, ya jadi ini lanjut aja deh kayaknya. Nah, selanjutnya itu bagaimana ini ya sanksi tegas dan sepadan itu harus dilakukan itu baik dari segi kode etik, kepegawaian maupun ketentuan pidananya. Nah, karena walaupun sebenarnya kalau dari perpajakan sini sudah cukup tegas ya dengan memberhentikan langsung gitu kan ya si pelaku-pelaku ini gitu. Nah, mungkin yang perlu lebih supaya efeknya lebih memberikan efek yang lebih jerah itu mungkin dari segi aspek pidananya gitu ya, harus diberikan hukuman yang lebih tinggi. Nah, dan yang lebih penting memang ini partisipasi dari publik juga gitu kan untuk terus mengawasi itu sistem perpajakan juga masukan dari Sera Institute juga gitu, bisa berdialog dengan DJP gitu mengapa kasus-kasus upaya pengembangan pajak dari perusahaan ataupun juga oknum pajak yang bermain ini masih terus ada gitu. Karena ya ketika masyarakatnya mengawasi gitu kan bisa tidak diam saja gitu. Jadi itu akan lebih meningkatkan bahwa dari misalnya si DJP bahwa masyarakat itu mengawasi kinerja kita gitu. Dan kalau misalnya Pak Justinus Prastowo kan dia cukup terbuka gitu kan menerima masukan-masukan dari masyarakat gitu. Nah, mungkin itu aja, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik, boleh dong tepuk tangan untuk Kak Munawasa selaku peneliti dari ICW. Ya, masih ada energi untuk berpikir teman-teman? Masih, alhamdulillah. Baik, mungkin karena mengingat waktu di sesi pertama ini cukup terbatas, mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan angkat tangan. 3 orang penanya. Ya, 1. Ada lagi? 3 orang penanya, 2, 3. Ya, oke, baik. Mungkin bisa diawali dari Mas yang pakai baju biru. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patra dari Millennial Institute. Menarik perbincangan kita pada siang hari ini. Ada 2 poin yang saya ingin tanyakan di sini. Terkait tadi, saya mau menanyakan kepada narasumber berdua. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang harus ada integritas dan penguatan hukum. Tapi yang pengen saya tanya di sini, kita sebagai kaum milenial dan senior pun kita pengen tahu perannya kita supaya membantu memberantas mafia pajak ini. Kita lakukan apa? Karena kita berharap pada pemerintah hari ini, pelakunya pemerintah gitu. Makanya kita pengen dengar pendapat dari senior-senior kita, ada Prof.
kemudian ada Kamona. Itu yang penting kita. Apa sih peran kita di situ? Itu poin pertama. Kemudian menarik juga yang isu-isu yang saat ini kan terkait PT John Lin Baratama ini kan, yang kemarin sempat viral di media sosial kan. Menurut kedua pemateri di sini, apakah kasus yang terkait suap ini bisa dikategorikan tindakan pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tergantung pada pasal 2 dan 17 dan 18 ini, apakah sudah termasuk gitu? Apa bisa dikategorikan dia melakukan tindakan pidana korupsi gitu? Mungkin hanya itu. Yang mana? John Lin? John Lin pertama yang merupakan anak perusahaan PT John Lin Group gitu. Oh. Nah, yang punyanya Aji gitu. Misalnya. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja, saya kira untuk diskusi pada sore hari ini, saya kira sangat menarik dan pentingnya kita dalam mengawal soal pemberantasan mafia pajak. Saya pikir tadi ada beberapa nama saya seperti Tahir dari India. Mungkin yang pertama pentingnya kita dalam hal untuk pemberantasan pajak. Nah, akhir-akhir ini kita melihat soal media maupun di media sosial dan sebagainya ini muncul banyak mafia perpajakan, sehingga ini bukan hanya pada konteks negaranya, tapi orang mulai menurun kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana masyarakat itu membayar pajak. Nah, ini menjadi problem karena tadi disampaikan oleh teman tadi, negara pun turut melegitimasi gitu. Bahkan banyak kasus-kasus yang melibatkan mafia-mafia pajak, khususnya di wilayah-wilayah pertambangan, bahkan di sawit dan lain sebagainya, ini itu sampai saat ini pun tidak pernah untuk serius dalam hal untuk penyelesaian. Misalnya tadi kasus yang pertama disampaikan juga soal kasus suap pajak yang itu saya kira ini melibatkan ini kan salah satu perusahaan grup yang itu ada anak perusahaannya. Yang tadi disampaikan adalah John Lin Baratama dan lain sebagainya. Nah, ini juga sejauh ini juga karena ada beberapa saksi pun tidak dipanggil, misalnya dalam soal pegawai pajak dan lain sebagainya itu kan tidak pernah dipanggil. Bahkan sampai saat ini pun belum ada penetapan soal tersangka. Nah, ini menjadi problem yang harus dijawab. Kemudian yang kedua, persoalan saya kira banyak perusahaan yang itu menghindari pajak karena saat ini banyak misalnya perusahaan tambang, katakanlah banyak perusahaan-perusahaan grup ya yang membentuk misalnya Harita Group dan lain sebagainya. Ada juga ini adalah cara untuk bagaimana menghindari pajak karena di situ hanya ada, padahal ada anak-anak perusahaannya. Anak-anak perusahaan ini tidak cenderung untuk membayar pajak, tapi hanya induknya yang membayar pajak. Ada juga misalnya dalam konteks Maluku Utara misalnya ada IWIT misalnya, ada Harita Group misalnya. Ini banyak utang pajak yang itu tidak pernah dibayar. Ini bagaimana pandangan narasumber untuk bisa menyampaikan ini agar kita sama-sama untuk mengawal soal mafia mafia pajak khususnya di wilayah sektor pertambangan ini. Saya pikir itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin dari tadi paparan dua narasumber yang sangat baik, saya juga kebetulan sempat sering melihat di sini dari sistem pencatat. Ini narasi pengantar saja dulu ya, bahwa salah satu dari sistem pencatatan akuntan dan pajak itu keseringan berbeda di sini, Pak. Itu keseringan berbeda di sini. Contohnya dalam perhitungan nilai penyusutan aset.
itu biasanya sering-sering berbeda itu. Saya tidak tahu itu apakah itu termasuk salah satu intrik-intrik bunga-bunga dari korupsi sini atau hal-hal lain, karena kan tadi salah satu bentuk dari ketika memiliki kewenangan ini bisa saja menyalahgunakan kesewenang-wenangannya situ yang tadi yang disebutkan oleh Pak Prof ini. Nah tadi kebetulan dari beberapa kasus yang disebutkan oleh teman-teman audien yang hadir di sini terkait masalah kasus PT John Lynn Baratama itu, menurut kita juga terjadi ada beberapa kejanggalan yang mesti harus dibongkar semuanya di sini. Karena apa? Karena dari tadi mungkin dari teman kita yang di sebelah ini, dari saksi-saksinya juga banyak yang masih belum dipanggil di sini dan lain sebagainya di situ. Bahkan laporan kepolisiannya pun kepada staf itu juga dan pegawainya juga sebut itu dengan dugaan turut serta dalam penyuapan penyelenggaraan di sini. Dan artinya semuanya ikut terlibat ini. Nah itu gimana cara mengatasi ini pada narasumber? Mungkin itu salah pertanyaan dari saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan, Prof dan juga Kak Muna. Memang ini menjadi satu kerisauan, satu lagi-lagi kita masyarakat Indonesia dibuat marah, dibuat jengkel dengan salah satu kasus korupsi mengenai suap pajak dan lain sebagainya. Karena dari ketiga pertanyaan memang muaranya kepada satu case. 3 penanya ini berbicara mengenai terkait dengan kasus PT John Lynn ya. Mungkin nanti Prof dan juga Kak Muna menyampaikan mampu memaparkan pertanyaan-pertanyaan dan kerisauan-kerisauan dari teman-teman pada kesempatan kali ini. Mungkin satu terkait dengan peran generasi muda, Kak Muna dan juga Prof Haryono berbicara mengenai tadi sebenarnya kita ada satu skema ya kalau kita berbicara mengenai bagaimana sih kemudian roadmap dan juga memberantas mafia pajak yang mungkin hari ini tangan kita ini nggak sampai untuk ke sana, tapi harusnya peran generasi muda itu seperti apa, dan juga tadi apakah kasus PT John Lynn itu juga merupakan satu tindak pidana atau tidak sebenarnya. Dan juga kemudian tadi ada beberapa case perusahaan-perusahaan yang memang itu menjadi satu cara untuk perusahaan-perusahaan besar itu menghindari wajib pajak dan lain sebagainya. Mungkin sebagian besar selama ini kasus-kasus pajak melakukan cara-cara yang demikian ya, perusahaan-perusahaan melakukan cara-cara yang demikian. Dan tadi mungkin lebih ke hari ini suap korupsi itu memang terorganisir, jadi memang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi memang terorganisir mulai dari mungkin elemen yang paling dasar hingga elemen yang paling atas, mungkin seperti itu. Mungkin langsung bisa dijawab oleh yang pertama, Prof Haryono, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Agni. Jadi ini kelihatannya banyak terkait dengan tax planning ya, kita menyebutnya tax planning, yaitu upaya-upaya untuk bagaimana perusahaan itu legal sesuai dengan undang-undang, bahwa perusahaan itu berupaya untuk meringankan pajaknya atau yang disebut dengan penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak itu secara undang-undang ada 2 macam, ada yang namanya avoidance, ada yang disebut yang kedua namanya evasion. Avoiding itu dia melakukan penghindaran pajak tetapi secara legal. Nah, secara legalnya itu bisa namanya dengan menurunkan pendapatannya. Menurunkan pendapatan itu kan menurunkan income atau profit, karena itulah yang dasarnya untuk pengenaan pajak. Nah, profit itu dapat dari 2, pertama didapatkan dari revenue, dan yang kedua dikurangi dengan expense, dengan biaya-biayanya dia, yang bakal profit. Nah, bagaimana cara dia untuk menurunkan profit itu? Nah, ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, namanya itu adalah yang kita sebut sebagai manajemen laba. Labanya itu di-manage, diedit. Contohnya Garuda Indonesia. Kalau Garuda Indonesia itu meninggikan ya,
dia rugi 2,4 triliun ditinggikannya menjadi menjadi laba 11,33 miliar karena dia BUMN, bukan kaitan dengan pajak. Tapi kalau yang kaitan dengan pajak biasanya diturunkan. Nah, bagaimana menurunkannya itu yang tadi saya katakan dengan cara melakukan manajemen laba, baik itu dengan cara menurunkan pendapatannya ataupun menaikkan expense-nya. Contohnya umpamanya yang terkait dengan penyusutan ya, depresiasi. Depresiasi itu sebetulnya kewenangan dari perusahaan. Terserah dia memilih metode apa, itu dibolehkan. Sepanjang dia konsisten, setiap tahun tetap segitu. Jangan dia rubah-rubah. Kalau dia rubah-rubah dia harus jelaskan. Tapi pajak sudah punya aturan sendiri, golongan-golongannya. Golongan 1 ini. Bahkan kalau di pertambangan itu perminyakan lebih lagi. Yang namanya helikopter itu cuma berapa tahun udah habis itu, sudah disusutkan semua. Mobil itu cuma 2 tahun. Nah, itu yang bisa berbahaya tuh. Karena makanya tempoh hari kita berhasil menyelamatkan aset dari migas itu sebesar 152 triliun seperti itu. Jadi dia di tempat sini kemudian disusutkan habis, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain lagi. Padahal hanya pemindahan tempat, dia mengatakan itu dia impor lagi dari luar negeri. Akibatnya apa? Memperbesar cost recovery-nya pemerintah. Akibatnya apa? Minyak kita itu berapapun hasilnya, walaupun hasilnya itu juga, kalau yang namanya minyak itu kan sifatnya material. Kalau material itu tergantung kepada temperatur dan tekanan. Begitu berubah, volumenya menjadi berubah. Nah, itu dari segala macam tempat pengeborannya masuk ke dalam suatu tempat penampungan, split off namanya. Nah, itu di luar negeri sudah secara online itu, tapi di kita masih secara manual. Di situlah terjadi permainan gitu ya. Itu juga menarik loh, sehingga yang namanya cost recovery itu, jadi semua biaya-biaya perusahaan-perusahaan itu gitu yang namanya Exxon kah atau segala macam, Total kah segala macam, itu diganti oleh pemerintah, namanya cost recovery. Jadi setelah penghasilannya berapa diganti dengan cost recovery. Kadang-kadang cost recovery itu sampai 80% segala macam loh, kadang-kadang. Tinggalan 15% baru dibagi antara Indonesia dan jadi dapatnya kecil sekali Indonesia. Itu berlangsung bertahun-tahun. Itulah saya mengatakan kenapa sudah beratusan tahun kita tetap saja tidak menikmatinya. Nah, upaya-upaya untuk melakukan avoidance ini, yaitu yang diperkenankan dengan cara baik itu merubah metodenya, ya kan, baik itu dia merubah umur ekonomisnya seperti tadi dan lain sebagainya, dan itu memang harus dijelaskan sebetulnya, ya. Makanya pajak mengatakan pengenaan pajak itu bukan per grup. Kalau per grup kan enak kan, dia jual kepada anak perusahaannya, ya kan, anak perusahaannya rugi, dia laba, nah itu bisa di waive itu kalau per grup. Tapi pajak mengatakan enggak, ini sendiri, sebetulnya udah bagus loh aturan kita. Jadi masing-masing perusahaan itu kena sendiri-sendiri, bukan per grupnya. Tinggal prakteknya seperti apa gitu. Karena di situ terjadi namanya transfer pricing. Karena saya jual kepada anak saya, ya kan, maka saya jual dengan harga murah. Akibatnya laba saya kecil kan. Si anak karena membeli dengan harga mahal, maka dia juga tidak laba kan ya. Nah, itu main-mainannya, transfer pricing itu biasa terjadi. Oleh karena itu maka itu bagaimana praktek-praktek itu perlu kita awasi nantinya. Kita harus kaji hal-hal demikian. Yang kedua yang namanya evasion, itu yang melanggar peraturan. Umpamanya dia menunda pendapatan. Seharusnya sudah dijual, dia sudah menghasilkan, tapi dia tunda untuk tahun depan. Oh, itu biasa praktek seperti itu, ya kan? Nah, kalaupun itu masih
nanti pas diperiksa diketahuan, maka dia melakukanlah upaya yang berikutnya, yaitu dengan cara apa? Mengganggu interestnya si petugas, sehingga petugasnya mengalami konflik of interest, mengalami coy dia. Begitu dia mengalami konflik of interest, bukan negara yang dia pentingkan, tapi fulus yang dia pentingkan. Itulah yang terjadi suap-suap seperti itu. Makanya setiap petugas begitu dia mengalami konflik of interest, harusnya dia declare, Pak, saya mengalami konflik of interest, maka saya tolong ditarik dari penugasan itu. Ini harusnya seperti itu. Contohnya umpamanya yang memeriksa Ade Yasin itu mengalami konflik of interest dia, atau dia melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang perusahaan itu sebetulnya sudah sering kali memberi dia gratifikasi, itu konflik of interest. Harusnya seperti itu jangan dilakukan, harusnya ditarik dia. Maka perlu ada upaya-upaya untuk membuat aturan, bukan hanya kode etik loh, bagaimana menangani yang namanya konflik of interest. Para pengawas ini banyak terkena namanya konflik of interest. Nah, di sanalah terjadilah yang namanya suap menyuap. Begitu terjadi suap menyuap, pegawai atau petugas ini yang tadinya pintar, ya kan, tegas, hebat, matanya terang benderang, itu semuanya hilang. Dia menjadi bodoh, dia menjadi tuli, dia menjadi buta. Dia nggak tahu lagi bisa membedakan ini yang sebenarnya apa bukan. Nggak bisa lagi dia membedakan. Ini tarifnya benar apa enggak? Ada orang mengatakan, oh itu dia itu melakukan ini nih, manajemen apa? Dia buta, tuli dia, nggak bisa dengar itu. Itu yang terjadi, ya kan? Sama kalau anak-anak sekarang itu kita sebut sebagai bucin, ya kan? Budak-budak cinta gitu ya. Bucin itu dia bodoh, tuli dari itu. Orang bilang, wah dia tuh brengsek tuh, anak itu nakal. Enggak, yang penting gue cinta. Kayak gitu. Ini juga begitu. Makanya kalau kita lihat banyak pejabat-pejabat yang hebat-hebat terkena kasus korupsi. Angin itu kan hebat orangnya, pintar orangnya, tapi kenapa bisa terjadi itu? Mengalami konflik of interest. Nah, ini yang harusnya dibuat, jangan hanya kode etik. Kode etik itu apa? Kode yang namanya betul-betul ideal, dengan yang betul-betul pragmatis, nanti ketemu dalam satu titik. Itu namanya kode etik, di mana semua orang bisa mengikutinya. Cuman penanganannya itu yang biasanya tidak efektif. Jadi gitu ya. Sebetulnya kan permasalahannya bukan hanya pajak loh kita itu. Ada juga yang namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu itemnya ribuan. Tetapi banyak. Contohnya penerimaan dari migas, penerimaan dari kelapa sawit, penerimaan dari batu bara, penerimaan segala macam itu PNBP, itu luar biasa. Pernah kita melakukan umpamanya waktu itu pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BI yang namanya upah pungut, hanya upah pungut loh. Pernah, dan dari mana itu, dari hotel, restoran, lapak-lapak itu kan dikumpulkan oleh Pemda nih, ya, itu dikumpulkan, masing-masing daerah tuh banyak dapatnya. Kalau di DKI ini puluhan triliun loh, puluhan triliun. Nggak tahu sampai 70 triliun apa enggak, tapi puluhan triliun. Nah itu pada waktu itu ada peraturan Kementerian Dalam Negeri mengatakan boleh upah pungut. Salah satu tugas kita bisa mengkaji itu peraturan-peraturan koruptif seperti ini. Boleh melakukan upah pungut. Jadi 5% bisa diambil. Kalau 5% dari 10 triliun berapa coba? 5% dari 10 triliun 500 miliar. Mereka bagi-bagi, Pak. Untuk petugasnya, untuk pejabatnya, untuk bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, sampai menteri di Departemen Dalam Negeri. Mereka dapat 500 miliar satu kabupaten, satu kota. Kita hitung kalikan 600 Pemda, berapa didapatkan, ya kan? Makanya enak jadi pejabat. Jangan selalu pejabat mengatakan gaji saya kecil, cuma 19 juta.
dari yang begitu-begitu banyak. Nah, aturan-aturan itu yang Anda harus kaji. Ada nggak aturan-aturan itu yang mengakibatkan uang itu tidak kembali ke rakyat? Itu ya. Kemudian juga sama seperti tadi dikatakan Mbak Muna ya, Tanjung Priok itu sudah menjadi menjadi bea cukai yang percontohan. Kita pernah melakukan sidak 1 hari aja terkumpul 500 juta dalam 1 hari, dan cuma dalam waktu nggak lebih dari 2 jam 500 juta terkumpul, uang suap seperti itu, ya kan? Jadi di mana ada kekuasaan, di situ bisa disalahgunakan. Makanya kalau dalam undang-undangnya, barang siapa melakukan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, nah gitu ya. Itu waktunya habis nih. Sekali lagi ya, yang apa yang harus dilakukan? Pertama, kita lakukan yang tadi mengkaji, kemudian juga melakukan pengawasan itu, dan Anda nggak bisa menangkap, maka carilah jalur-jalur untuk melakukan WBS-nya. Lihat mereka di situ ada WBS nggak, whistleblower system, ada nggak di situ? Masuk ke sana, melakukan ini kajian seperti kajian hari ini, kita nanti berikan masukan-masukan kepada pemerintahan. Dan yang tidak lupa adalah melakukan deteksi, ya kan? Dan yang sering terjadi itu masyarakat mengalami, yang saya sebut mengalami information asymmetry. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita nggak tahu dilakukan oleh yang terkait dengan yang disebut dengan John Lynn tadi itu. Nggak tahu kita, tiba-tiba kaget aja kan, wah ada terjadi begitu. Tapi selama ini bertahun-tahun kita nggak tahu. Kita mengalami yang namanya information asymmetry. Akibatnya apa? 2, salah mengambil keputusan, error selection problem. Yang kedua, moral hazard, terjadilah korupsi. Maka tugas Anda adalah meminta kepada pemerintah atau siapapun yang berkuasa untuk transparan. Begitu transparan, saya sering mengatakan begini, the best disinfectant in the world, disinfektan yang paling bagus itu bukan hand sanitizer, bukan. Yang pembasmi kuman yang paling hebat itu bukan itu. Yang pembasmi kuman paling bagus itu adalah sinar matahari masuk dalam gedung ini. Artinya apa? Transparan. Begitu organisasi sudah transparan, nggak akan lagi ada yang namanya hengki-pengki kayak gitu, nggak ada tuh. Karena dia merasa semua orang mengawasi dia. Ada nggak pejabat yang kekayaan negaranya itu ditaruh di website? Ada nggak? Nah, saya dulu waktu itu begitu, saya taruh di website biar semua orang tahu. Kalau semua orang udah tahu, kan enak kita merasa diawasi. Nah, dituntut itu para pegawai pajak itu, laporan harta kekayaannya itu jangan hanya disimpan, taruh di situ, sehingga kita tahu. Jangan sampai terjadi seperti Gayus, golongan 3A kekayaannya ratusan miliar. Kenapa? Kita nggak tahu. Jadi kita mengalami information asymmetry namanya ya, atau kesenjangan informasi. Nah, akibatnya kan karena kita nggak tahu, kemudian kita jadi apatis, ya itu tadi jadi enggan bayar pajak, kata Tahir tadi ya. Saya rasa itu sudah saya ini kan, dan juga dituntut untuk agar memang akuntan itu dia punya dua laporan untuk ini dan laporan, karena pajak itu punya aturan tersendiri. Yang penting dia konsisten, itu aja yang kita minta, agar dia konsisten sehingga bisa dilihat ininya pergerakannya. Dan itu mungkin nanti perlu ada pendidikan juga dari sini, ada yang memahami bidang-bidangnya. Salah satu yang bisa melakukan analisis terhadap laporan keuangan Pemda yang itu perusahaan-perusahaan besar itu kan punya laporan keuangan di ini kan dimasukkan semua kan di ininya di websitenya. Coba lihat di situ bagaimana perkembangan labanya dari tahun ke tahun, dan rata-rata dia yang saya sebut melakukan income smoothing, kelihatannya bagus-bagus saja gitu. Padahal sebetulnya begini jadi begini kan bagus.
Nah, itu yang perlu dikaji. Anda anak-anak muda perlu memahami itu. Itu ya. Itu dulu. Nanti silakan Mbak Muna. Ya, mungkin bisa langsung dilanjutkan, Kak Muna. Apa ya yang belum terjawab oleh Pak Papa? Mungkin peran generasi muda apa ya? Sebenarnya kita mungkin ini meningkatkan rasa ingin tahu aja gitu sama rasa antusiasme kita terhadap misalnya dari untuk dunia perpajakan itu kan ya, karena apa ya, kita ingin melakukan advokasi gitu atau ingin advokasi perpajakan itu yang paling utama itu tadi seperti yang dibilang Pak Heron itu bahwa kita memiliki ilmunya dulu gitu kan ya. Selain dengan memiliki ilmu, maka kita tahu gitu data-data yang tepat gitu yang digunakan untuk investigasi kita atau penelitian itu sumbernya dari mana gitu. Dan juga metode-metode yang penelitian yang yang akademis gitu atau sesuai dengan metode penelitian yang benar itu juga bisa kita bisa dipahami gitu kan, mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun misalnya saya bikin training-training gitu. Karena seringkali ketika misalnya kita ingin mengawasi sesuatu, kemudian kita ingin melaporkan misalnya ke KPK ataupun ke kepolisian ataupun ke kementerian, maka pasti yang selalu ditanya itulah datanya dari mana, apakah sumbernya valid, dan juga apakah metodologi yang digunakan itu valid gitu, sesuai dengan metode-metode akademis yang tepat gitu. Pasti itu selalu yang akan ditanyakan gitu. Nah, jadi untuk generasi muda yang hal yang paling bisa kita lakukan itu tadi pelajari sumber-sumber data yang baik, metodologi penelitian advokasi yang baik, sehingga laporan-laporan kita atau kajian-kajian kita itu bisa bisa diandalkan itu kan ya, metodologinya itu reliable gitu. Karena ketika metodenya tidak benar ataupun datanya tidak tepat gitu, itu pasti akan jadi tanda tanya juga oleh kementerian ini gitu. Dan jangan sekali-kali ketika melakukan advokasi ataupun penelitian itu kita memanipulasi data gitu, ataupun menggunakan data yang yang tidak akurat gitu. Karena itu bisa jadi bumerang juga gitu, kayak pengalaman berapa kasus di ICW juga menggunakan data yang tidak tepat malah bisa dilaporkan balik gitu. Tapi itu bukan berarti kita menjadi takut gitu kan, itu jadi evaluasi saja bahwa data itu harus tepat, metodologi juga harus tepat gitu. Jadi kita bisa berani dan yakin 100% bahwa hasil advokasi kita itu benar gitu, akurat gitu. Itu mungkin yang paling dekat yang bisa dilakukan gitu. Dan ya memang regenerasi itu memang harus terus dilakukan gitu kan ya. Nanti kalau Pak Heron misalnya ada pensiun, itu siapa yang mengganti? Nah ya anak-anak muda gitu kan ya. Dan misalnya makanya generasi anti korupsi itu harus terus bertumbuh gitu, bukan yang tua-tua terus gitu kan. Tapi anak-anak muda juga harus mau belajar dan juga berani tampil gitu untuk mengawasi pemerintah. Dan John Lee itu kan sebenarnya Pak Angin sama Pak Dadan itu udah ada dijatuhkan hukumannya, karena yang belum itu kan memang konsultan pajaknya. Walaupun sebenarnya ya para konsultan pajak itu bisa dari sisi mata uang gitu kan ya, dia tes planning ya secara legal, ya itu harus kewajibannya dia. Tapi ada juga konsultan pajak yang menawarkan jasa-jasa menggunakan evasion tadi gitu, seperti yang Pak Heron bilang gitu. Jadi memang sepertinya kasus ini masih terus berkembang gitu. Dan kalau bisa kita lihat dari sisi suap kan, baik yang menangkap dan menerima itu sebenarnya bisa ditangkap dua-duanya gitu kan. Tidak hanya dari DJP-nya saja gitu yang harusnya ditangkap tuh. Tapi ya kita lihat aja itu nanti perkembangan kasusnya sampai mana gitu. Si konsultan ini juga dari yang dari Bank Panin itu ya itu juga akan ditangkap atau tidak tuh. Nah, apalagi ya? Kayaknya sih sebagian udah sebagian besar dijawab Pak Haryono sih. Ya, ini saya tambahkan lagi mengenai yang namanya pidana itu ya, apalagi terkait dengan suap, itu dua-duanya kena ya, yang menerima maupun yang melakukan. Nah, yang namanya pidana itu kan ada yang menginisiasi, ada yang melakukan, ada yang mendorong, ada yang mendiamkan. Diam itu juga pidana. Yang atau ada yang menutup-nutupi, itu juga pidana. Tinggal kira-kira buktinya seberapa kuatnya aja.
biasanya di dalam penentuan tersangka segala macam tuh, umpamanya dia melanggar pasal 2 atau kalau suap itu pasal 12 ya, yang menyuap itu pasal 5 umpamanya ya, dia atau pasal 11 dia melakukan menerima suap umpamanya kan. Nah nanti semua umpamanya si A gitu, dan biasanya ditetapkan juga si A dan kawan-kawan, dan kawan-kawan itu ya termasuk sebetulnya semuanya kena itu, semua tersangka. Cuman penegak hukum akan kerepotan kalau untuk memulai lagi. Karena apa? Karena begitu sudah untuk penanganan si A, penanganan si A itu dia kan harus di audit bukti yang harus dikumpulkan terhadap 4 unsur: pelakunya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, melawan hukum, menyalahgunakan jabatan, dan kerugian negara. 4 unsur ini harus terpenuhi dengan bukti-bukti. Dan pengumpulan buktinya itu alat bukti, kita mengenal barang bukti dan alat bukti kan. Alat bukti ada 5, KUHP 184 ayat 1, yaitu keterangan saksi, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Minimal 2 alat bukti harus dikumpulkan terhadap ke-4 unsur itu. Kalau 1 unsur saja tidak terpenuhi, makanya namanya bukan korupsi, tidak bisa ditetapkan. Nah, jadi kalau umpamanya 1 orang sudah, nanti untuk yang berikutnya lagi harus diulangi lagi itu. Makanya kadang-kadang udah ini 1 sudah cukup. Padahal dia dikenakan pasal 55, 56 turut serta. Jadi kalau umpamanya kita rapat nih semua nih ya, kita rapat nih. Kemudian saya menyampaikan mens rea. Contohnya kasusnya Gubernur Bank Indonesia mau mengungkapkan mengenai mens rea. Betulnya kan saya yang harus kena kan, yang lain kan enggak. Tapi karena yang lain itu diam, akibatnya saya dengan mudah menggelontorkan ini, maka yang lain itu juga turut serta. Diamnya itu adalah pidana. Atau yang menyodorkan, ini Pak, perasaan perhitungan saya begini-begini, untuk pengelolaan begini-begini, caranya begini-begini, itu yang mensupport, itu juga bisa kena pidana. Sebetulnya begitu ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Dr. Haryono Umar, MSc/AKCA selaku mantan wakil Ketua KPK, dan juga Kak Muna Wasir selaku peneliti ICW pada kesempatan kali ini telah memaparkan panjang dan juga mungkin menjawab beberapa kegelisahan dan kegundahan hati teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi satu insight baru untuk kita juga sama-sama merumuskan kira-kira roadmap seperti apa sih yang baik untuk pemberantasan mafia pajak di Indonesia. Kalau boleh sedikit menyimpulkan dari apa yang diulas oleh Prof. Haryono dan juga Kak Muna, mungkin memang dari ketika kita lihat dari segi regulasi atau sistemnya juga sudah baik di Indonesia, memang yang menjadi persoalan salah satunya adalah bagaimana sih kemudian realisasinya, penerapan dari regulasi dan juga hukum yang ada di Indonesia. Percuma kalau misalkan kita sudah punya sistem atau regulasi yang baik, sistem hukum yang baik, tapi ketika dalam penerapannya tidak berjalan dengan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, maka hanya akan menjadi angin kalau kita ingin menciptakan Indonesia yang bebas dari perilaku yang koruptif. Mungkin itu Prof. Haryono dan juga Kak Muna, terima kasih banyak. Saya akhiri sesi pertama kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.